Boleh Ibu tahu ini dengan adik siapa dan dari kelas berapa? Saya dengan Dinda Ibu, saya dari kelas 10 IPA 2. Oke, baik adik Dinda. Adik Dinda asalnya dari mana? Kalau saya dari Sumba Ibu, Sumba Timur, khususnya Lewa. Oke, baik. Pasti di Sumba sana terkenal dengan negeri seribu ya adik Dinda? Iya Ibu, di sana terkenal dengan negeri seribu dan bahkan juga terkenal dengan tempat wisatanya yang sangat indah-indah dan dilengkapi dengan kuda-kuda seperti Ibu. Wah, pasti tempatnya menarik sekali di Sumba. Itu pasti tempatnya indah dan ceria ya? Iya Ibu, di sana sangat indah. Oke, baik adik Dinda. Nah, sebelum kita memulai dengan diskusi kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa sehingga sesi diskusi ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu ingin tahu kabar hari ini adik. Apa kabar adik Dinda kabar hari ini? Puji Tuhan baik Ibu, dan aku kurang sedikit karena ada beberapa problem yang saya harus ceritakan ke Ibu. Oke, baik. Terima kasih adik. Walaupun kabarnya cukup kurang baik, tetapi adik senang bisa datang ke sini. Apakah ada orang yang senangkan adik untuk datang ke sini atau adik punya inisiatif sendiri untuk datang ke sini? Saya datang ke sini atas inisiatif sendiri Ibu, tanpa paksaan dari siapapun. Wah, Ibu apresiasi sekali adik. Terima kasih ya adik Dinda sudah punya inisiatif untuk datang sendiri ke sini. Itu langkah ya awal yang lebih bagus adik. Iya Ibu. Oke, baik. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai hal-hal yang sedang adik alami. Namun sebelum itu kita akan membuat kesepakatan dulu ya adik. Apakah adik setuju? Setuju Ibu. Oke, baik adik Dinda. Sesi ini kita akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit. Semua yang adik sampaikan ke Ibu akan menjaga kerahasiaannya, kecuali itu membahayakan diri adik dan orang lain. Dan sepanjang sesi ini kita akan saling menghargai dan mendengarkan. Apakah adik Dinda setuju? Setuju Ibu. Oke, baik. Sekarang adik Dinda bisa cerita akhir-akhir ini apa yang adik Dinda rasakan. Jadi begini Ibu, saya sering sekali cemas saat mau ujian Ibu. Kecemasan itu sering muncul ketika saya ingin menghadapi seperti ujian semester, ujian akhir. Itu yang membuat saya cemas Ibu. Jadi karena kecemasan itu saya bisa susah tidur dan kesulitan dalam belajar Ibu. Baik, biasanya kecemasan itu munculnya dari kapan adik Dinda? Biasanya muncul setelah seminggu ketika mau ujian Ibu, atau ketika dihadapkan dengan tugas-tugas yang sulit. Kalau adik Dinda sudah cemas seperti itu, apa yang adik Dinda harus lakukan untuk mengatasi kecemasan tersebut? Saya biasanya malas belajar Ibu, dan saya lebih memilih untuk main HP, scroll TikTok, dan itu membuat saya lupa akan kecemasan saya Ibu. Oke, baik adik Dinda. Dari semua hal itu, mana yang adik Dinda ingin untuk mengubahnya lebih dulu? Saya ingin untuk lebih tenang dulu Ibu. Oke, baik. Menurut adik Dinda, apa saja yang bisa dilakukan untuk adik Dinda bisa mulai berubah?
Menurut saya ibu, mungkin saya bisa mencoba untuk latihan dalam pernapasan ataupun membuat jadwal belajar supaya saya lebih fokus ibu. Oke, baik, bagus sekali ya adik Dinda. Dari beberapa ide itu, mana yang paling adik ingin untuk coba lebih dulu? Saya ingin untuk melatih pernapasan saya dulu ibu. Oke, baik adik Dinda. Jadi, adik Dinda setuju untuk latihan pernapasan setiap hari sebelum belajar dan sebelum ujian selama seminggu ke depan. Iya ibu, saya setuju. Oke, baik. Ibu akan menunjukkan contoh latihan pernapasan sederhana. Dinda bisa melakukan ini kapan saja dan ketika adik merasa cemas. Contohnya, adik ini merasa cemas, itu adik bisa tarik nafas pelan-pelan lalu menghembuskan nafasnya. Baik ibu. Jadi saya bisa tarik nafas dalam-dalam ibu dan dan menghembuskannya lagi untuk melatih pernapasan saya tersebut ibu. Iya adik Dinda. Adik Dinda betul sekali. Adik bisa melakukannya setiap kali sebelum 5 menit adik mau memulai dengan belajar atau saat adik merasa cemas. Dan adik Dinda harus catat juga kapan adik Dinda melakukannya dan bagaimana perasaan adik setelah melakukannya. Baik ibu, saya akan melakukannya dan saya akan mencatat hasil ketika saya sudah melakukan hal tersebut ibu. Oke, baik adik Dinda. Minggu depan kita akan bertemu lagi untuk melihat catatan yang adik Dinda sudah catat. Jika perlu kita bisa mengubah atau menambahkan strategi baru lagi. Siap ibu, minggu depan saya akan membawa catatan tersebut ketika saya sudah melakukan apa yang ibu sudah tadi ibu. Oke, baik adik Dinda. Adik Dinda jangan lupa berterima kasih kepada diri sendiri jika berhasil melakukannya. Misalnya adik boleh main game selama 30 menit setelah latihan pernapasan yang rutin. Baik ibu. Wah, saya suka sekali main game ibu. Seperti ada salah satu game favorit saya itu game FF ibu. Jadi ketika saya mempunyai waktu 30 menit untuk main game, saya akan melakukan hal tersebut. Oke, baik adik Dinda. Karena waktu kita sudah hampir selesai, sebelum kita akhiri sesi ini, maka kita tutup dengan doa sehingga proses kedepannya semakin lancar. Baik ibu. Baik, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya adik Dinda sudah terbuka dan semangat bercerita bersama ibu hari ini. Terima kasih ibu. Jadi sekarang saya bisa lebih tenang dan bisa lebih lega karena sudah mendapat nasihat dari ibu dan bahkan arahan dari ibu. Oke, baik adik Dinda. Minggu depan kita akan bertemu lagi untuk melihat bagaimana latihan pernapasan adik, apakah berjalan lebih lancar atau bagaimana. Baik ibu, minggu depan saya akan membawa catatan saya ibu. Oke, baik adik Dinda. Adik Dinda harus ingat karena proses ini tidak harus langsung sempurna. Yang penting adik mau berusaha dan terus belajar. Jika ada kesulitan, ibu akan siap membantu Dinda mencari jalan keluarnya. Baik ibu. Oke adik Dinda, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Baik ibu, terima kasih ibu. Terima kasih adik.